Kami bersatu hati di tempat ini menyembah Engkau ya Tuhan. Glory, 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 glory kami sampaikan di tempat ini ya Tuhan. Setiap hati kami diangkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap hati kami juga ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap hati, pikiran dan telinga kami menjadi hati telinga murid yang siap untuk mendengarkan Engkau berfirman buat kami. Sebab firman itu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Roh Kudus-Mu turun buat kami. Setiap kami yang hadir di tempat ini, di ruang Zoom dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, Engkau Roh Kudus menerjemahkan dan bahkan memberikan kuasa pengertian buat kami. Dan kuasa melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Wow, penyembahannya luar biasa ya. Saudara-saudara, ini akhir daripada tema bulanan kita tentang menjaga pola hidup sehat tubuh. Oleh sebab itu mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat 8. Satu Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perhatikan bahwa latihan badani terbatas, tapi latihan untuk rohani kita dua hal, saat ini dan saat yang akan datang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, yuk silakan slide-nya supaya kita belajar dari kebenaran firman. Wow, ini rumah siapa ini Pak Ste? Pak Ferry, rindu punya begini rumah? Uish, haleluya. Jangankan Bapak, saya juga Pak. Iya, kira-kira di mana kamarnya Pak? Ya, membangun pola hidup sehat. Saudara-saudara yang dikasih Kristus Yesus, mari kita lihat. Ya silakan slide-nya. Kalau berbicara pola hidup sehat, saya ingat cerita ini, kisah ini saudara-saudara. Berbicara teladan. Suatu hari Mahatma Gandhi ditemui oleh seorang ibu membawa anaknya berusia 7 tahun. Pada saat itu ibu ini bercerita kepada Mahatma Gandhi, "Bapak, saya sudah sangat capek sekali. Berulang-ulang saya nasihati anak saya supaya tidak makan permen." Apa? Tidak makan permen. Saya tiap hari bicara jangan. Saya tidak sanggup lagi. Maka saya minta kepada Bapak yang punya hikmat luar biasa supaya menasehati anak saya. Mahatma Gandhi pada saat itu langsung merespon, "Ibu, tolong datang 7 hari akan datang." "Oh baik Bapak." Setelah 7 hari datang lagi si ibu sama si anaknya. "Sudah 7 hari Pak, kalau begitu tolong berikan nasihat pada anak saya." Mahatma Gandhi cuma ngomong gini sama anaknya, "Nak, jangan makan permen ya." "Loh, Bapak, 1 minggu saya menunggu ini." "Iya Bu, emang ada apa Pak?" "Pada saat ibu datang, saya lagi makan permen. Pada saat ibu datang saya lagi makan permen. Gimana saya bisa bercerita menyampaikan jangan makan permen padahal saya Pak Ferry sedang makan permen. Bagaimana saya berbicara pola hidup sehat saat ini badan saya pun seperti ini saudaraku. Perlu keteladanan berbicara juga. Boleh enggak Pak Ste, badan begini bicara pola hidup sehat? Kalau Pak Ste mungkin cocok ya bicaranya ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini preambul saja. Baik, lanjut. Ya. Latihlah
Gumnazo, latihlah dirimu. Latihlah dirimu. Lihat, terus apa yang perlu kita latih saudara-saudara? Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Pada pertemuan pertama dari tema kita di bulan ini, Pak Gembala kita dengan manis menyampaikan ini. Dengan sangat apik dia sampaikan, boleh saja dikau pergi ke gym. Olahraga macam-macam setiap hari, itulah adalah baik. Tetapi jikalau rohanimu tidak baik, apakah itu berguna? Saudara-saudara yang dikasih Kristus, perhatikan ada dua hal yang disampaikan ketika kita melatih rohani kita. Dia katakan baik untuk hidup ini, hidup yang sekarang ini, hidup yang kita hidupi saat ini, dan kemudian dikatakan dan untuk hidup yang akan datang. Dua hal kita belajar saudaraku, disampaikan firman Tuhan bahwa ketika kita menjaga rohani kita, sehat rohani kita, dua hal, hidup hari ini dan hidup yang akan datang kita peroleh. Jadi bukan sekedar hanya jasmani saja. Baik, mari kita melihat beberapa gambar berikut ini. Kira-kira gimana Pak Pak Henry, mana Henry? Ada Pak Henry? Enggak datang? Oh, ibadah 2, udah rencananya begitu ya. Baik. Ya, mungkin beliau sedang mempersiapkannya. Lagi belanja. Baik. Saya pikir tampilannya ini juga sangat menarik. Sehat nggak kalau makan ini? Ibu Lucy bilang sehat terus Bu ya. Baik, nggak apa-apa. Ya, tapi mengolahnya cukup lama sekali. Oke ya, jangan kebayang dulu. Oke lanjut, yang kedua. Waduh, drummer kita berkata langsung sehat ini. Saya udah tahu di Dalam Sutra loh ini. Enak. Di Dalam Sutra enak sekali ini. Prosesnya berapa lama Pak Ferry? Lama juga ya toh, untuk mengolahnya ya. Oke lanjut, kira-kira gimana? Ini anak muda. Kira-kira ini gimana? Ini anak saya nih Tabita. Tabita gimana Tabita? Wis jempol langsung dia. Baik saudara-saudara. Makna yang saya coba sampaikan lewat gambar-gambar ini adalah bagaimana kita bisa memilih pola yang hidup sehat, makanan yang sehat untuk kita. Oke, supaya proses yang kita alami itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa, sehat benar-benar kita saudaraku. Oke, lihat bagaimana prosesnya. Ini dia, ini mohon maaf bagi penggemar sepak bola yang lain, silakan. Kenapa Esther? Kita sama? Enggak sama kita, Chelsea ya. Oke baik, Chelsea kontra MU ya. Nah ini klub sepak bola yang saya suka sekali ya. Jadi bagaimana proses mereka juara tahun 2008? Udah lama sekali sih, 2008. Ya baper juga sih ngeliat sekarang ya banyak juara ya. MU kapan juaranya begitu ya. Waduh, prosesnya luar biasa. Langkah demi langkah dia coba buat oleh pelatihnya supaya mereka sehat juara. Ada proses yang luar biasa. Nah ini ada klub sepak bola yang sangat-sangat brilian juga. Coba, wis. Itu yang paling tinggi, itu saya itu. Ya. Itu saya dulu di kampus saya back. Wah, ya, back kanan, ya, sekaligus penyerang juga begitu ya. Kayak Wan Bisaka, kira-kira seperti itu ya, Wan Bisaka. Ya sekarang Wan bisa apa? Saya nggak bisa apa-apa lagi, lari nggak mungkin lagi tuh, nggak mungkin langsung tergeletak begitu ya. Namun yang mau saya sampaikan saudara-saudara, bagaimana proses supaya sehat, supaya mendapatkan sesuatu yang luar biasa di sana. Firman mengajar kita, lihat bagaimana tubuh kawan ini. Ya silakan. Wow.
Wow. Ya. Berapa lama dia membentuk itu saudaraku? Berapa lama? Mungkin dari antara laki-laki ada yang pengen seperti, ada yang pengen. Banyak juga nggak pengen saudaraku. Pak Ferry kenapa Pak? Suka nggak begini Pak? Petinju. Oh ya petinju ya. Prosesnya lama saudara-saudara. Dan kemudian gambar yang ini. Wes. Bisa meraih sesuatu kalau enggak sehat enggak bisa. Kalau enggak sehat enggak bisa. Saya rindu penginjilan, saya rindu melayani ABCD. Kalau enggak sehat enggak bisa. Enggak bisa, sama sekali enggak bisa. Jadi dibutuhkan pola hidup yang sehat juga. Mari kita bangun melalui apa? Yang pertama, silakan. Kita sama-sama baca, 1, 2, 3. Pola yang kedua, latihan. Yang ketiga, latihan, nggak ada yang lain saudaraku. Hanya perlu latihan, 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 latihan. Oleh sebab itu firman berkata pada silakan slide yang berikutnya. Apakah latihan beribadah itu? Yang pertama, dalam 1 Korintus 9:26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Pola hidup sehat ada yang perlu kita tuju, ada yang perlu kita raih, ada yang perlu kita gapai di depan sana, yaitu apa? Berlari harus punya tujuan. Tujuannya apa saudara-saudara? Bukan sekedar tujuan, lanjut. Bukan sekedar tujuan, tetapi juga mari kita lihat, bukan hanya sekedar kita gerakkan tubuh supaya sehat, namun pola makannya juga benar. Harus tahu, kalau seperti saya mencoba makan bipang bolehlah 1 porsi. Setuju ya? Setuju. Kalau 2 porsi itu sudah enggak pas lagi saudara-saudara. Mari kita melihat, menjaga. Kalau dikatakan tubuhmu bait Allah, jaga dengan baik tubuh ini. Supaya tidak mubazir saudara-saudara. Nah, tetapi firman Tuhan mengajar kita dalam Yohanes 4 ayat 34. Silakan. Kita sama-sama baca. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tugas kita sebagai anak Tuhan di muka bumi ini, tugas kita sebagai orang yang telah diselamatkan, orang yang telah dimasukkan ke dalam kasih Allah, perhatikan baik, maka makanannya ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus kita. Saudara-saudara perhatikan makanan kita. Apa itu saudara-saudara makanan kita? Yuk lanjut, saya agak lebih cepat. Nah, membaca Alkitab. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Jikalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi, apa kata Tuhan Yesus? Yesus menjawabnya, melawan iblis pakai apa? Bawang putih? No. Pakai apa dia? Pakai kemoceng? Enggak mungkin saudaraku. Pakai apa? Jambi-jambi? Tidak. Yesus berkata apa? Ada tertulis. Melawan iblis, Yesus berkata ada tertulis. Melawan iblis, Yesus berkata ada tertulis. Jadi anak-anak Tuhan makanannya adalah Alkitab, firman Allah. Supaya sehat. Enggak ada yang lain saudara-saudara. Nah saya mau tanya, mengapa anak-anak Tuhan jarang sekali rajin membaca Alkitab? Kemarin Pak Stefan Palit berkata 3 pasal 1 hari tuntas. Rasanya enggak deh, 4 deh baru pas. 4, saya sudah coba 4 itu pas. Kalau 3 masih kurang. Mengapa anak-anak Tuhan sangat-sangat tidak menggandrungi baca Alkitab sedemikian disiplin? Ada di antara kita berapa banyak yang sudah baca Alkitab setiap hari 4 pasal. Dan sampai saat ini sudah 10 kali, mungkin ada 20 kali selesai. Coba angkat tangannya. Hah? Belum ada? Kalau 10 kali sudah habis, diulang? Enggak ada juga. 5 kali, siapa tahu? Oh Ibu Susi. 4 kali? 3 kali? Wih, 3 kali, luar biasa. Yang 2 kali? Oke. Yang 1 kali? Waduh.
Ya, saudara, sekali lagi sekarang kita belajar. Makanan kita adalah Alkitab, saudaraku. Jadi pagi-pagi bangun tidur harus cepat-cepat baca Alkitab. Bukan update status. Iya, bukan update status, tapi baca Alkitab supaya sehat, saudaraku. Mengapa tidak mau baca Alkitab? Ada ceritanya rupanya. Katanya begini. Ada seorang anak muda, permudi lah, perempuan tentunya. Dia jalan-jalan ke toko buku dan dia lihat banyak novel. Dan dia sangat senang dengan judulnya yang luar biasa, menarik hatinya, dia beli. Sampai di rumah dia baca, tapi lumayan tebal. Dia baca mungkin 1 bagian, 2 bagian, kemudian dia berhenti. 3 tahun berikutnya dia berkenalan dengan seorang laki-laki, cowok. Dia sangat senang sekali melihat kepribadian laki-laki ini dan kemudian mereka pacaran dan kemudian laki-laki ini datang ke rumahnya. Dan ketika si perempuan sedang menyeduh kopi, si laki-laki ini iseng-iseng lihat, ada novel. Dia lihat novel ini menarik sekali tentunya kan. Kemudian dia lihat, loh ada novel satu lagi. Dia ambil, dia tanya sama si perempuan, "Dek, kamu suka novel ini?" "Iya, aku suka." "Kamu sudah baca sampai habis belum?" "Ya sebenarnya sih aku pengen baca, tetapi baru sampai 2 bab saja. Aku tinggalkan." "Loh kenapa?" "Ya saya sangat sibuk sekali." "Kamu tahu nggak siapa penulis novel ini?" "Nggak tahu, sayalah penulisnya." Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ketika si laki-laki pulang, 1 malam itu habis dia baca seluruhnya. Sebab apa? Dia senang dengan penulisnya. Dia senang dengan penulisnya. Dia sangat sayang kepada penulisnya. Dia mencintai penulisnya. Saudaraku, Alkitabmu dan Alkitabku itu makanan kita, makanan kita. Saudara tidak mau makan. Ini makanan, ini firman, ini isi hati Bapa di surga. Harus kita makan supaya apa? Sehat. Yuk janji. Ya Tuhan aku mau sehat. Katakan aku mau sehat. Makananku adalah firman Tuhan. Haleluya. Kemuliaan makin nama Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudaraku, lihat slide yang berikutnya. Lihat. Ketika kita sudah membaca firman Tuhan supaya kita sehat tadi, ada beberapa hal, pola hidup sehat. Kita baca bersama-sama, lepaskanlah rasa khawatir dan ketakutan, karena ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran akan suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Ketika kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, makanan kita, dalam Matius 6 ayat 25-33, janganlah kamu khawatir. Kekhawatiran itu membuat kita tidak sehat, saudaraku. Maka firman juga berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memeliharakan kamu. Saudara-saudara, perhatikan kalimat yang terakhir. Imajinasi pikiran akan suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi tetapi khawatir. Maka bagian merah kita baca. Kebanyakan hal-hal yang kita khawatirkan dan takutkan tidak pernah terjadi. Lantas buat apa khawatir? Mengada-ada sering saudaraku. Sangat mengada-ada ya. Nah saya mau ceritakan tentang kekhawatiran. Ada suatu ilustrasi. Ada 3 orang bapak-bapak muda. Kalau kita lihat dari tampangnya, penampilannya, ini orang-orang pengusaha-pengusaha lah, jabatan-jabatan yang sudah luar biasa. Mereka ada di rumah sakit bersalin. Mereka bertiga itu saling bicara. Mungkin ini pengalaman pertama mereka menantikan kelahiran anak. Kemudian tiba-tiba suster panggil, "Bapak Sianu." "Ya saya, selamat anak Bapak lahir kembar 2. Wah ini rasanya karena saya kerja di double company, maka anak saya 2. Yang kedua tiba-tiba datang lagi suster. Suster panggil, "Bapak Sianu." "Ya saya, selamat Pak.
Bapak mendapatkan anak kembar 3. Wah, kayaknya ini karena saya kerja di kaos 3 second. Kan gitu ya. 5 menit, 10 menit satu orang lagi bingung. Jalan sana, jalan sini. Bingung dia. Temannya tanya, kenapa kamu bingung? Loh, kamu double company, kamu punya anak kembar 2. Kamu 3 second dapat anak 3. Lantas kamu kenapa? Saya di bintang 7 katanya. Pusing gak dengan 7 anak? Saudara-saudara, sering sekali hal-hal yang tidak perlu terjadi dan tidak pernah terjadi kita khawatirkan. Gak beralasan sebenarnya. Tapi sekalipun demikian tidak beralasan, supaya engkau sehat kata firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Karena Tuhan tahu segala kekhawatiran kita mendatangkan penyakit buat kita, saudaraku. Yang kedua, dampak dan faedah daripada membaca Alkitab, yaitu makanan kita, yaitu apa? Yuk slide-nya. Kolose 3 ayat 8. Sama-sama kita baca. Buanglah dendam, karena dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Orang yang dendam, yang terus menyimpan sakit hati, lelahnya bukan main. Ngelihat Pak Ferry punya mobil, idih. Ngelihat jabatan orang naik, idih. Bukannya ini waktu itu, marahnya bukan main. Lantas untungnya apa? Untungnya apa? Rugi, saudaraku. Dendam antara suami ke istri, ada enggak ya? Dendam antara atasan ke bawahan, enggak mungkin. Bawahan ke atasan, sering sekali terjadi dan macam-macam. Tetapi itu melelahkan, saudara-saudara. Maka firman mengajar kita supaya kita sehat, berikan pengampunan. Kita pun sehat, saudaraku. Oke, saya mau cerita tentang Corrie ten Boom. Mana arahnya? Baik, enggak apa-apa. Baik, ya Corrie ten Boom, ini ceritanya pada masa perang pada zaman Hitler, Nazi ya, Nazi. Dan kemudian kisah ini ada seorang perempuan bernama Corrie ten Boom. Dia dimasukkan kamp konsentrasi Nazi bersama papa, mama, dan adik-adiknya. Setiap hari sarapan mereka adalah pukulan, setiap hari sarapan mereka pukulan. Bahkan diperkosa ibunya, diperkosa adiknya, dia pun dilecehkan sedemikian rupa oleh seorang sipir penjara yang berkumis tebal. Ada enggak kumis tebal? Ada ya? Oh pakai masker semua, enggak kelihatan ya. Dan kemudian dia ingat sekali, dendam kesumat sama dia. Kalau aku bisa bunuh kamu, aku bunuh kamu. Iya dong. Papanya dihajar, mamanya, semua dihajar oleh sipir penjara itu. Sangat manusiawi sekali tentunya, tapi dia orang Kristen. Ketika perang sudah selesai, maka dia buatlah suatu arak-arakan di jalan, di kota Jerman. Dan kemudian Corrie ini lewat. Dalam kerumunan itu dia melihat persis 10 meter di depannya. Itu adalah sipir penjara yang menghajar dia. Yang melecehkan, yang sangat-sangat dia dendam sekali. Dia ingin bunuh ini orang. 10 meter. Bayangkan saudaraku bertemu. Dan sipir penjara ini pun ketakutan bukan main. Kalau Corrie berteriak, habislah dia. Kalau Corrie berteriak, habislah dia. Wah, ketakutan bukan main. Corrie dalam hati, saya orang Kristen, saya harus mengampuni, tetapi engkau harus mati. Ada enggak begitu anak Tuhan? Saya orang Kristen, saya harus mengampuni, tapi kamu harus mati. Wih, berkecamuk saudaraku, dalam dirinya. Luar biasa, situasi yang sangat-sangat sulit sekali pada saat itu. Ada yang berkumis, tolong angkat tangan dulu. Mohon maaf, ada yang berkumis? Oke, kita hanya buat ilustrasi saja. Oke, Pak Ferry aja deh. Bapak udah cukur kumis? Baik Pak, enggak apa-apa. Untung deh. Baik, Bapak boleh berdiri di sudut. Di situ Pak. Oke, menghadap ke sini Pak. Oke. Corrie ten Boom. Dari sini.
Setiap langkahnya, jantungnya luar biasa berdetak, mungkin lebih daripada 150. Wih. Corey mendekat, jantungnya dabdub, Corey mendekat. Yuduh. Semakin gak karu-karuan tau. Habis gua. Tapi Corey, saya anak Tuhan. Semakin dekat, semakin ketakutan enggak? Semakin ketakutan saudara-saudara. Iya. Tapi saudara-saudara, sebagai anak Tuhan yang mau sehat, sebagai anak Tuhan yang mau sembuh, maka Corey melepaskan pengampunan. Dia bukan hanya jabat tangan, tapi dia rangkul. Haleluya. Silakan Pak. Boleh salaman gak apa-apa. Yang sehat siapa? Yang sehat si Corey. Yang memberi pengampunan. Maka saudara-saudara, jangan bawa kemanapun dendammu. Berikan dan lepaskan pengampunan supaya engkau sehat. Itu maknanya. Firman berkata sedemikian. Yang ketiga, membaca firman Tuhan, pola hidup sehat. Dalam 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah sebab apa? Bersyukurlah akan membawa kita pada hal-hal besar, yaitu mujizat. Pola hidup sehat adalah mampu mengucap syukur. Istri saya sering melihat badan saya, tapi tetap dia mengucap syukur. Sekalipun dia ngomong, Pak badannya Pak. Apalagi anak saya itu, si Tabita. Aduh ayah, kayak hamil 8 bulan ayah nih. Oke deh, mengucap syukur dalam segala hal. Oke, kita lihat dua hal. Yang pertama Yohanes 6 ayat 11. Ketika Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan. Ayat ini berbicara dia mengangkat roti dan ikan itu. Dia katakan dia mengucap syukur. Dia mengucap syukur dan pada saat itulah maka terjadi mujizat. Dia bisa bagi-bagikan makanan itu, roti itu. 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan. Kalau saya pergi ke sana, tour guide kita waktu itu ceritakan itu sekitar 25.000 orang. Bayangkan saudaraku, maknanya apa? 5 roti, 2 ikan, tidak bersungut-sungut. Tempe goreng, enggak bersungut-sungut. Babi panggang, enggak bersungut-sungut. Dan macam-macam, tidak bersungut-sungut. Tetapi mengucap syukur, maka terjadi mujizat. Yang kedua, Yohanes 11 ayat 41. Ketika Lazarus sudah mati dan kemudian dikuburkan, sudah berapa hari? 4 hari dikatakan. Tapi Yesus berkata, Bapa, aku mengucap syukur. Maka ketika selesai berkata, Bapa, aku mengucap syukur, Lazarus keluarlah. Mengucap syukur membuat kita sembuh. Mujizat terjadi saudara-saudara. Oke, kita lihat slide berikut. Wah, apa bacaan bajunya? Ninja, bukan? Oh, ninja go ya. Wow, ini keadaan yang luar biasa yang saya alami. Yang keluarga kami alami sebenarnya. Ketika anak kami berusia 3 tahun divonis dokter nefrotik sindrom, ginjal bocor. Mampu gak mengucap syukur sebagai seorang pendeta? Melayani ke sana sini, tiba-tiba ada vonis dokter. Bapak anaknya ginjal bocor. Waduh, itu remuk saudaraku. Situasi yang sangat-sangat pelik buat kami. Ketika kami pergi ke seorang profesor di Jakarta tentunya. Profesor menceritakan, ini akan seumur hidup. Situasinya keropos tulangnya, kulitnya semua akan bersisik. Bahkan rambut semuanya tumbuh. Saya tanya, kalau masalah umur berapa dokter? Saya nggak tahu masalah umur. Terus bagaimana tentang obat? Dia akan minum obat terus seumur hidupnya. Waduh, nggak ada yang enak saudaraku. Vonisnya nggak ada yang enak, sedikit pun nggak ada enak. Nggak ada buat kami senyum, nggak ada. Terus kami pergi lagi ke profesor yang lain. Agak beda, yang tadi anak Tuhan. Ini enggak saudaraku.
Dia profesor, sama-sama profesor. Dan kemudian dia ceritakan, Pak, saya sejak tahun 78 sudah menangani yang seperti ini. Pasien saya ribuan, Pak. Artinya apa? Bapak pendeta, saya dokter. Bapak berdoa, saya mengusahakan. Dia bukan Kristen. Saya mengusahakannya. Kita sama-sama bekerja, Pak. Dan kemudian setelah dia melakukan terapi obat selama 1 tahun. Kemudian di dalam urin anak saya, biasanya itu ada protein, waktu itu +3, ada protein. Tetapi setelah setahun tidak. Dan kemudian sudah 0 protein di urinnya, dan kemudian dokter berkata, Pak pendeta, kalau 3 tahun tidak kambuh lagi, maka saya berani berkata anak Bapak sembuh. 3 tahun dok? Iya. Lama atau cepat sih nunggu 3 tahun saudaraku? Sangat lama, tapi saya berani berkata di hadapan dokter. Dokter, hari ini juga saya berkata dalam nama Yesus, anak saya sembuh. Ayo Josia, sini Josia. Mengucap syukur dalam segala hal. Sini sayang, buka maskermu, kelihatan gantengmu, oke? Inilah Josia, haleluya. 2 minggu pertama saya menemukan jawaban itu. Apa maksud Tuhan? Apa maksud Tuhan seperti itu? 2 minggu kami bergumul, dan bernyanyi suatu nyanyian yang luar biasa. Yang sangat memberkati, menguatkan kami. Boleh istriku, Ibu Natalia, sini Bang. Ya, silakan berembuk dulu dengan mereka supaya nadanya bisa dapat. Hatiku percaya. Oke. Lagu itu sangat membuat kami kuat saudaraku, dan kami percaya. Bersyukur itu membuat mujizat yang luar biasa. Josia menjadi nyata kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Ya, itu dia. Kami tidak bisa melihat di depan sana, tapi kami percaya. Kami bersyukur, bersyukur Tuhan. Luar biasa. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat
hidup sehat. Makanan kita firman Tuhan, percaya. Dan Tuhan melakukan perkara besar buat kita. Oke, kita lanjut. Harganya ada saudaraku supaya pola hidup sehat itu. Yang pertama, kalau kita baca Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Harganya berdoa. Dan ketika dia selesai berdoa di Taman Getsemane, maka dia mendengar sesuatu yang luar biasa, jawaban doanya. Maka dia pun berani melangkah ke Golgota. Sehat. Ketika rohani kita dibangun dengan sangat-sangat baik, yaitu hubungan dengan Bapa yang baik, maka kita berani melangkah. Yang pertama. Yang kedua, harga yang harus kita bayar juga adalah melalui apa? Ketaatan. Taat dan taat sebagaimana Yesus adalah teladan kita. Melakukan segala perintah Bapa di surga dengan taat. Dia bisa saja bantai semua orang itu. Dia bisa hancurkan semua kuasa-kuasa Romawi. Tetapi dia taat kepada Bapa. Kalau tidak demikian kita tidak bertemu di tempat ini. Karena ketaatan Tuhan Yesus, kita bertemu di tempat ini, saudaraku. Kita orang-orang diselamatkan, ketaatan, sehat seluruhnya. Boleh saja, bisa saja, gambar kedua. Lanjut, bisa saja dia tidak taat. Hebat kok dia, kuat kok dia, betul enggak? Tapi dia tidak lakukan, saudara-saudara. Tidak dia lakukan. Next, 2 slide lagi. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Umat Tuhan sebagai atlet-atlet rohani, milikilah tujuan yang jelas, yaitu menyelesaikan pertandingan dengan baik. Hidup kita ini pertandingan, saudaraku. Setiap hari bertanding, setiap hari bergulat dengan pertandingan. Tapi ingat, yang pertama, ada iman yang harus kita pelihara, yaitu asupan kita harus baik. Nutrisinya, makanan kita apa? Yang kedua, ada garis akhir yang harus kita capai untuk menerima mahkota kekal. Slide terakhir. Oleh sebab itu, latihlah diri, ada makanan bergizi yang menjadi kita kuat. Yaitu apa? Perkataan yang keluar dari mulut Allah yang didapat melalui sebuah kedisiplinan dan keintiman hubungan dengan Tuhan tentunya. Mau hidup sehat? Baca firman Tuhan, disiplin lakukan, maka hidup kita menjadi kuat bersama dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, menguatkan kami seluruhnya. Kami ingin sehat. Oleh sebab itu makanan kami adalah sebagaimana Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus. Saat ini pun kami berkata demikian. Kami ingin menggenapi firman Tuhan. Makanan kami adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Menikmati bait-Mu, yes. Dan juga menikmati hadirat-Mu, yes. Tapi lebih daripada itu kami akan menikmati setiap firman Tuhan. Yang kami baca, kami renungkan, dan bahkan kami lakukan. Maka hidup kami jauh dari khawatir, jauh dari dendam itu. Dan membuat kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dengan rasa syukur. Bapa di surga kami berdoa. Buat jemaat-Mu, umat-Mu yang hadir di sini. Apapun menjadi pergumulan hidup mereka. Hamba berdoa buat mereka. Kasih-Mu yang luar biasa melawat mereka. Buat mereka yang bergumul dengan sakit penyakit di ruang Zoom dimanapun mereka berada. Bapa hamba berdoa, kasih-Mu yang luar biasa juga. Melawat mereka, menyembuhkan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak punya pengharapan diberikan jalan keluar buat mereka. Saat ini juga Engkau bertindak, Engkau bekerja di setiap anak-anak Tuhan yang merindukan kesembuhan, kesehatan dari-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapa yang sungguh sangat diberkati oleh firman? Luar biasa ya. Saya pribadi sungguh diberkati Bapak Pendeta Esra. Terima kasih untuk firman yang luar biasa. Biar terus mengingatkan kita semua di tempat ini. Ayo kita sama-sama hidup sehat sampai kita mencapai garis finish itu. Amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Ya,
kembali saya ingin menyapa, apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Adakah? Wow, luar biasa. Sebelah kanan, welcome home. Selamat datang. Kami tunggu minggu depan, semoga bisa kembali lagi beribadah di tempat ini, sama-sama menikmati kebaikan Tuhan. SS ya. Ada lagi? Tidak ada? Oh, ada di sebelah kanan saya lagi nih. Ya. Wow, luar biasa. Wow, banyak ternyata, tapi malu-malu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 1000 di tempat ini yang baru datang. Amin. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa baru yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Tuhan bawa kirimkan ke tempat ini, biar ruangan ini boleh penuh sampai dijebol ke belakang. Haleluya. Oh, ke samping, kanan kiri. Saya bicara samping jadi nggak enak Pak, dengan bentuk badan. Oke ya, kita sama-sama berdoa ya untuk gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan pakai lebih lagi lewat hamba-hambanya yang luar biasa. Amin. Berikutnya kita ya pengumuman. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Ezra Simorangkir atas pelayanannya, dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Sunday service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Supriyanto. Mari persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa akan diadakan besok Rabu pukul 7 malam di GBI-TCC Puri Mansion. Kami mengundang para wanita untuk hadir di ibadah Women in God pada hari Sabtu tanggal 2 April pukul 5 sore. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Bapak Ibu bagi yang memiliki waktu dan kebetulan tepat, silakan memilih, banyak sekali acara-acara yang diadakan oleh GBI TCC di tempat ini, biar boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin ya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Adakah yang masih belum menerima amplop? Boleh angkat tangan. Asyir akan membantu. Sudah semua? Sudah, baik. Seperti biasa, persembahan akan tetap kita berikan, kumpulkan di akhir ibadah. Pada saat Bapak Ibu pulang dengan rapi menuju pintu keluar, di sebelah kanan tersedia kotak coklat. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan langsung. Ya, semua kita lakukan dalam rangka prokes supaya kita semua aman. Setuju ya Bapak Ibu ya? Biar kita selalu sehat. Amin. Ya, oke. Mari kita sama-sama satukan hati kita akan berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapak untuk seluruh hidup kami yang Tuhan masih pelihara hingga hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih berikan pekerjaan, Tuhan masih berikan kami nafas. Tuhan juga mungkin kami belum mendapatkan pekerjaan sekalipun Tuhan, tapi kami percaya iman kami hanya kepada Tuhan. Tuhan yang akan membuka jalan-jalan di depan untuk hidup kami, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, ajarkan kami memberikan dengan tulus, dengan rela. Tuhan memberkati setiap persembahan anak-anak-Mu di tempat ini. Biar persembahan ini sungguh keluar dari hati kami Tuhan. Persembahan yang terbaik yang ingin kami berikan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus, dengan sungguh kami siap memberikan persembahan ini dalam nama Yesus. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah, saya ingin mengundang Ibu untuk kita sama-sama berdoa, bersyafaat. Mari Ibu. Mari kita satukan hati untuk berdoa bersama-sama.
Bapa surgawi yang baik, kembali pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Sungguh Tuhan, Engkau membuat kami terpesona Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Pastor Esra Simorangkir Tuhan, yang sudah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, mampukan kami, anak-anak Tuhan, khususnya jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, untuk melakukan hidup sehat dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami dapat mempersembahkan tubuh kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup bagi Engkau. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, melalui pelayanannya Tuhan, banyak jiwa diselamatkan Tuhan. Tuhan, dimanapun Kau utus hamba-Mu ini Tuhan, terbuka Tuhan cabang-cabang baru Tuhan. Baik cabang-cabang yang sudah ada Tuhan di Bekasi Tuhan, pembangunannya Tuhan Engkau lancarkan, Engkau mudahkan, apa yang dibutuhkan Tuhan Engkau yang sediakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terbuka kembali Tuhan cabang-cabang Tuhan yang akan berencana Tuhan, mungkin di Batam, di Jambi, di Tangerang, bahkan di tempat Pak Ferry Tuhan, NTT Tuhan. Kami berdoa tidak ada mustahil bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya Tuhan. Tuhan memberkati keluarganya Tuhan, istri dan putra-putri dari hamba-Mu ini Tuhan, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna Tuhan. Engkau tahu kerinduan hati mereka Tuhan, biarlah Engkau yang jawab Tuhan. Engkau pakai keluarga ini Tuhan, melalui kehidupan mereka Tuhan, dapat menjadi suratan terbuka bagi orang banyak di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati Tuhan pastor kami Tuhan, yang Kau percayakan di tempat ini, yang saat ini sedang melayani Tuhan di daerah Cibubur Tuhan. Biarlah Tuhan, jika sudah selesai, hamba-Mu dapat kembali di tempat ini bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, Pak Daniel Tuhan, agar menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-hamba Tuhan di tempat ini Tuhan, khususnya para kortim dan pelayan-pelayan jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, berikan kesatuan hati untuk kami Tuhan, untuk melakukan Tuhan Yesus yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan jemaat-jemaat Tuhan tempat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, Kau telah kirim jemaat-jemaat Tuhan yang rindu, haus, lapar akan Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus bagi jemaat-jemaat Tuhan yang tidak dapat datang, mungkin yang sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mempunyai masalah Tuhan, Kau berikan jalan keluar. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang letih lelah berbeban berat, Kau berikan kelegaan. Bagi jemaat Tuhan yang mempunyai kerinduan Tuhan, Engkau tahu Tuhan, Engkau adalah jawaban atas doa-doa mereka. Sebab Engkau ada pengharapan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia khususnya Tuhan. Memberkati Presiden kami Tuhan, Pak Jokowi, berserta dengan seluruh kabinetnya Tuhan. Beri mereka roh takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih juga Tuhan, karena Jakarta Tuhan sudah masuk level 2 Tuhan. Ini semua Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jika sebentar kami akan pulang, dan kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sama Tuhan ketika kami datang. Kami pulang membawa berkas-berkas dari surga, dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu menerima berkat Tuhan daripada Engkau. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semua, memberkati kita semua hari ini
sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita saleh-salehnya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Ya, silakan duduk. Kita bersatu dulu di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hari ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah melayani. Hambanya Esra Simorangkir, terima kasih firman Tuhan yang luar biasa, sangat memberkati kita semua. Dan seluruh teman-teman yang sudah melayani hari ini dan seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir beribadah kepada Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Dan yang mau ikut ibadah kedua boleh juga. Tuhan memberkati. Oh, nanti saya. Tapi kalau misalnya Pastor Daniel udah ada, nanti berkatnya nanti